tuh ya apa ya, itulah teman lah, teman di Facebook. Dia minta buat bikinin tips perihal Adobe Me, apa ya, buat newbie lah, tutorial gitu, buat biar apa ya, biar jadi punya apa ya, inventory yang bagus lah. Well, jadi mungkin sekarang gua mau ngasih tahu tips-tips, mungkin cara-cara supaya ya bisa apa, lancar lah gitu, bentar itu apa tuh, pertukarannya, trade-trade dan lain-lainnya. Jadi ya kalau misalkan benar-benar newbie, kalian harus datang dulu ke ruangan ini. Ini tuh bangunan buat apa ya, bikin trading license atau apa namanya tuh, kartu pengemudi kartu pengemudi, kartu tukang trade siapa lupa, bertukar, tukang nukar tau lah ya. Masuk sini pokoknya, nanya dia, nanti masuk sini kalian bakal ditanya-tanya sama orang di dalam situ perihal itulah, apa, sistem trade, perihal biar nggak kena scam dan biar nggak lain-lain, biar kalau trade-nya seimbang gimana, trade-nya kamu kurang lebih gimana, ya gitulah. Habis dari situ terus datang ke buku ini. Nah nanti kalau habis dari situ dikasih buku, bukan buku ding, dikasih semacam pin. Nah setiap mencet pin tuh nanti kita bisa lihat trading historinya, kita habis nuker apa aja kemarin tuh. Nah jadi ya gitulah pokoknya. Buat pertama kalian wajib datang ke sini. Nomor 2 ya, mungkin kalian tuh apa ya, ada beberapa yang enggak terlalu lancar dalam bahasa Inggris gitu kan ya, bukan yang ngecek gitu, enggak ngecek, tapi ya mungkin dengan bermain game ini kalian bisa ya sedikit-sedikit gitu belajar bahasa Inggris. Setidaknya kalau misalkan main game ini lebih baik gitu, kalian tuh apa ya, paham lah Inggris gitu. Soalnya kan nanti kalau misalkan kita trading, kalau misalkan pet yang kita cari atau yang mau kita trade itu punya orang luar, kita berarti harus ngomong pakai bahasa Inggris kan, otomatis. Jadi ya ya setidaknya kita harus bisa ngobrol sama mereka gitu, bisa bargain itu apa ya, bisa ngomong-ngomong gitulah, bisa negosiasi sama mereka buat harga, buat apanya. Jadi ya penting gitu bahasa Inggris kalau misalkan mau di game ini gitu, mau menjadi lebih baik gitu di inventory-nya, supaya supaya gampang gitu komunikasi dengan merekanya. Terus yang nomor 3 tuh jangan sampai ketipu, karena ya wajar gitu kalau misalkan game kayak gini, game yang pakai duit, game yang kaya-kayaan, game yang kayak tuh lebih dihargai, yang lebih wah gitu, pasti kan orang-orang tuh ngelakuin segala cara biar bisa lebih baik dari orang lain. Jadi ya hati-hati aja dengan orang-orang yang kayak gitu, soalnya ya mereka tuh nipunya nggak apa ya, meskipun mereka bocah gitu, bocil, tapi mereka nipunya tuh nggak main-main gitu, benar-benar diambil. Karena ada grup juga gitu, grup di Roblox, malahan grup besar gitu, orang-orang yang bikin skrip buat hacking gitu, buat masuk ke game ini, buat ya ngacak-ngacak sistemnya lah. Jadi misalkan nanti kalian lagi trade itu harus benar-benar apa ya, hati-hati aja gitu, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Kalau misalkan ada orang yang ngasih sesuatu yang besar terus mereka nerima, jangan terlalu gampang nerima gitu, jangan terlalu gampang nerima mereka. Kayak checklist, pelan-pelan aja, take it easy, okay? Jadi ya pelan-pelan aja, tenang. Kalau misalkan lagi trade tuh nggak usah buru-buru, lihat pet yang dia tambahin apa, pet ini tambah apa, terus ngobrol juga aja, jangan terlalu fokus ke chat. Biasanya mereka tuh ngalihin pikiran kita tuh liatin ke chat. Jadi pas kita lagi liatin ke chat, nanti orang itu tuh ngambil pet yang itu dia udah tambah tadi, diambil di checklist, kita fokus ke chat, kita nggak lihat mereka ganti, terus coba-coba kita checklist, langsung kita baru sadar gitu, oh pet ini kok tiba-tiba jadi gini, kok berubah sih. Nah gue juga pernah ketipu kayak gitu waktu dulu banget, waktu newbie banget, beneran itu nyesek banget. Pertama kali, sekali itu doang gue kena tipu, anjir, beneran sebel banget. Nah, makanya hati-hati sama yang penipu kayak gitu, okay? Terus nomor 4 ya, belajar value mungkin ya, atau harga, belajar harga dari pet. Kalau misalkan kalian masih baru ya, saya saranin kalian lihat dari website ini aja nih, Roblox Adobe Trading Values.
sini tuh nggak 100% benar gitu tentang harganya. Tapi kalau misalkan kalian masih newbie, masih baru mah ya nggak apa-apa lah gitu kalau misalkan belajar buat lihat dari sini. Karena ya nanti juga kalau misalkan kalian udah terbiasa sama trading, nanti juga bakal paham sendirilah perihal harga mah. Tapi setidaknya untuk patokan saat ini kalian bisa lihat ini aja. Dari sini juga ada banyak nih. Nah, kalau yang paling atas tuh ya harganya paling mahal gitu, yang paling mahal banget dari atas ke bawah ya ke bawah ya makin kecil lah harganya gitu kan. Jadi contohnya nih, kalau misalkan value tuh kan ini, nah ini legendary. Nah, ini kita kelompokin aja deh. Common. Nah, yang di bawah-bawah sini tuh 55 sampai 45 lah. Ya, yang jangan sampai 45 ding. Sampai 41 aja deh. Nah, ini tuh yang kurang bagus lah. Kalau misalkan bisa dibilang juga ini pet sampah lah ya. Kalau yang di sini tuh ya sampahan. Sebenarnya ya sampah tuh masih sampai atas, tapi ya setidaknya kalau yang sampah banget tuh ya inilah pet sampah banget. Nah, yang ini yang di bawah ini yang 40 ke bawah. Terus yang 40 ke atas ini tuh masih sampah 40 sampai berapa ya? Sampai sekitar 30 lah, ambil 30 aja. Nah, sampai 30, jangan 30 ding. Sampai 25 deh, 25. Nah, sampai 25 itu masih pet sampah gitu. Tapi nggak terlalu sampah, itu sampah banget, ini sampah normal gitu, sampah yang masih ada harganya. Tapi kalau misalkan kita pintar-pintar, sampah yang ini juga yang nggak ada harganya sama yang ada harganya tuh lebih berharga banget gitu. Kalau kalian bisa muter-muterin harga gitu, bisa muter-muterin barang, nanti juga kalau misalkan udah bisa muter-muterin, bisa kalian upgrade ke yang lebih baik gitu, lebih bagus. Nah, mulai dari sini nih, mulai dari berapa ya, 21 lah. Nah, 21 sampai ke 15, 21 sampai ke 15 tuh jangan 15 sih, 18 dah. Nah, ini pet yang lumayan lah, yang enggak yang biasa lah, normal pet yang normal. Terus dari 14 ke berapa ya, ke 12 aja deh. 14 ke 12 tuh pet yang mid tier gitu, yang tengah-tengah gitu, yang bagus, lumayan bagus. Yang ini biasa aja. Ini masih lumayan nih, masih bagus nih. Frost Fury sampai atas sampai 12 tuh masih bagus gitu. Itu pet yang lumayan berharga lah. Tapi nggak terlalu berharga, tapi ya lumayan berharga gitu. Soalnya didapetin juga agak susah juga, butuh setidaknya kalau kalian mau tukar-tukar sama ini tuh ya kalau buat turtle sih neon leg sama tambah leg 1 lah kalau misalkan mau pinter-pinter. Kalau kangaroo ya 3 leg atau 4 leg juga masih bisa legendary. Kalau Frost Fury itu 3 legendary aja cukup, nggak usah bayar banyak-banyak lah. Terus 11 sampai 10, nah ini tuh yang high, lumayan agak high tier di atas dari mid tier yang ini, yang ya tinggi lah. Ini tuh lumayan kalau misalkan dapetin ini tuh Arctic Reindeer tuh 2 turtle, harganya tuh 2 turtle, 2 kura-kura buat dapetin Arctic Reindeer. Sama kalau misalkan Monkey King juga 2 turtle, agak seimbang juga kan, soalnya ini dua ini tuh nggak terlalu beda jauh. Kecuali kalau ini nih Hedgehog tuh kayaknya hampir neon turtle lah, kalau nggak neon turtle kali ya. Iya kayaknya neon turtle. Nah, kalau di atas ini tuh udah pet yang agak dewa lah, agak dapetinnya lumayan lah, harus butuh perjuangan banget. Tapi kalau misalkan kalian pinter, ya pokoknya nanti pinter-pinter dulu aja ngatur-ngaturin di bawah situ. Kalau udah bisa ngaturin di bawah situ, ke atasnya juga bakal gampang. Nah, kalau yang ini kita butuh banyak banget lah, kayak kumpulin dulu banyak pets aja. Kalau misalkan nih contoh kalau misalkan mau dapat crow, normalnya tuh orang-orang kalau misalkan mau tukar crow sama Evelion itu, neon turtle juga masih pada mau, tapi kebanyakan orang tuh pada mau sedikit lebih mahal lah, dapatnya lebih banyak lah. Setidaknya kalau misalkan emang mau gampang dapet ya offernya Mega Legendary, neon turtle sama tambah apalah, mungkin 3 legendary kalau misalkan mau cepet dapet ya. Tapi kalau misalkan pinter-pinternya juga ya penuhin aja box tradingnya, penuhin. Nanti juga banyak orang yang mikir itu tuh bagus gitu kalau misalkan dipenuhin box. Tapi jangan sama low tier leg, minimal ya dipenuhin box tuh sama yang ini nih, sama kayak Meerkat dan lain-lain. Kalau nggak brown bear sama kayak gitu ya gitulah. Nah,
Gue juga pernah sih dapat Parrot dan Parrot cuma ngasih apa ya dulu tuh, cuma ngasih neon turtle malahan, pet biasa doang, kayak monkey ini monkey albino monkey tambah dan lain-lain, tambah dikit doang sih, nggak cuma banyak tapi dapat gitu ya. Makanya pinter-pinter paham orang lah gitu, kalau bisa baca bisa gampang gitu. Nah, kalau misalkan dapat yang atas ini udah susah banget. Kalau misalkan dapat ini nggak susah banget sih, ya pinter-pinter muterin aja dulu. Pokoknya kalau bisa kumpulin dulu aja binatang-binatang kayak gini ya, neon versionnya, kalau nggak apa mega versionnya ya, kayak gitulah. Oke, untuk value mungkin nanti bisa belajar sendiri juga ya. Udah. Oke, nomor 5 ya, mungkin kalau misalkan kalian masih baru lah gitu, masih baru mah mending bikin neon dulu aja lah. Bikin neon ya, neon apa, asalkan jangan neon leg. Kalau neon leg tuh malah ngabisin waktu kalian. Mendingan neon leg tuh nggak usah di apa ya, mendingan over itu aja, leg biasa, legendary biasa. Karena kalau misalkan kalian bikin neon leg, harganya tuh nggak bakal seberapa gitu, malah kalian ngabisin waktu doang buat bikin neon legendary. Jadi maksimal kalau misalkan mau bikin neon ya sampai neon ultra rare lah, ultra rare juga jangan yang biasa-biasa aja. Ultra rare nya harus yang punya itu apa tuh, value bagus lah, value yang bagus banget lah, yang harganya mahal gitu harganya. Nah kayak sekarang juga itu demand tuh permintaan gitu, permintaan orang-orang tuh banyak yang pengen sekarang tuh. Jadi ya kalau bisa yang bagus-bagus sekarang. Kalau misalkan tuh, kalau nggak Pavin sih agak langka sih, susah kalau misalkan buat anak-anak baru buat cari Pavin, mendingan yang biasa-biasa aja. Nah kayak gitu kali ya, bikin neon sama mega ya, mega mungkin kalau misalkan kalian mau apa ya, gue sih bilangnya nipu bocah ya, tapi nggak nipu juga sih sebenarnya sih ya, karena bocah kan suka-sukanya binatang-binatang yang lucu ya. Jadi ya bikin mega yang lucu aja nih, yang lucu aja, soalnya gampang banget, setidaknya bikin alternate akun lah, biar gampang bikin alternate akun kedua gitu. Jadi kalau bikin neon atau mega tuh gampang. Nah jadi contohnya bikin kayak gini, bikin itu apa sih namanya, bikin kirin. Jadi bikin kirin kan ya lucu gitu, orang-orang pasti pada suka ya. Terus tukerin sama mega pet tuh bisa dapat ya, pinter-pinternya ya. Kalau mau ya dapetin turtle, neon turtle. Kan temen gue sih waktu itu pernah ada yang tukeran sama apa ya, mega wolf kalau nggak salah, dia tukerin sama neon turtle, sama tambahin dikit apa gitu, kan lumayan gitu. Kalau emang orangnya suka ya mereka pasti bakal bayar mahal gitu. Jadi ya jangan takut, nggak bakal ngabisin waktu. Kecuali kalau neon light mending nggak usah, kecuali kalau emang misalkan yang bagus banget tuh, yang demandnya tinggi. Kayak gue sekarang lagi bikin neon lava dragon, karena emang demandnya tinggi dan orang-orang pasti bakal overpay juga gitu. Jadi ya mending bikin nggak apa-apa gitu. Jadi ya itulah, kalau misalkan neon kitsune ya neon dragon mending nggak usah, janganlah, cuma ngabisin waktu doang. Oke. Terus yang keenam, belajar tentang, kalau trading kan pasti ada win atau menang trade, fair atau ya seimbang lah trade-nya, sama lose gitu. Terus tuh ya kalah gitu trade-nya. Kalau misalkan kalian mau belajar apa ya yang lebih gampang tuh dari sini aja, dari tadi yang kayak Adobe Trading Values ini ada WFL, win fair lose. Nah di sini kalian bisa ngasih contoh gitu, kalian tuker sama apa, kalian misalkan pet kalian tuh, nah kalian tuh mau over apa, over Bad Dragon contohnya. Oke. No pot pasti bakal lebih mahal sih. Nah contohnya Bad Dragon gitu. Nah Bad Dragon tuh seimbangnya sama apa ya gitu kan, kalian bingung gitu. Oh mungkin sama apa namanya tuh, dua Frost Dragon kali ya, mungkin bisa dua Frost Dragon. Yuk kita coba Frost Dragon. Nah Nah, tuh kalau di sini seimbang, tapi kalau misalkan udah paham harganya, sebenarnya kalau dua Frost tuh agak sedikit apa ya, nggak overpay juga sih. Malahan kalau menurut gua sih, kalau gua mikirnya itu agak overpay gitu. Kalau gua gitu, kalau orang-orang sih banyak yang mikir tuh buat Pet Dragon tuh harus ada apa tuh, Giraffe sama Frost, tapi enggak sih sebenarnya sih. Cuma Frost 2 sih udah cukup sih buat gue, masih imbang. Tapi kalau misalkan orang-orang pasti pengennya tuh overpay, mending gak usah gitu makannya. Jadi kalau misalkan gue sih pasti ngasihnya tuh underpay. Gak mau gue kalau misalkan buat bayar mahal tuh, gak mau gue. Jadi minimal lah, seminimalnya kalian tuh jangan
Lah ini ganggu amat sih nggak bisa nge-search. Maaf guys, marah-marah guys. Nah kalau misalkan gitu ya contohnya ya kayak gue paling nambahin nggak neon artik juga sih, paling beberapa neon lagi lah. Jadi contohnya kayak neon kangaroo lah, neon ini tambah neon kangaroo sama neon turtle satu, kalau nggak ya sekitar kayak dua itulah. Nah baru tukeran sama ini, beberapa orang pasti mau. Contohnya kayak gitu, jangan mau kita kalah nih. Contohnya kalau lu trade tuh, kita tadi kan apa namanya tuh nih sama giraffe nih, sama giraffe siapa bahasa Indonesianya? Oh giraffe, jerapah. Sama jerapah. Nah sama jerapah, nah ini nih kalau misalkan merah kayak gini, kalian tuh berarti bayarnya kemahalan, kalian tuh kalah di sini tuh. Nah jadi mendingan kalau misalkan bayar tuh seimbang, kalau enggak win. Nah gitu, oke. Oke, sekarang kita masuk ke tips ya, mulai tips ya, tips trading ya. Jadi kalau misalkan yang pertama nih, tips trading tuh yang gue lumayan suka sih kalau misalkan buat ngebesarin inventory itu lebih gampang juga gitu buat dapetin kayak legendary dan lain-lain. Nah contohnya tuh kayak misalkan lu punya 4 pet yang sama, nah daripada dibikin neon ngabisin waktu, mending lu langsung tukerin aja. Jadi contoh punya 4 pet yang sama nih, contohnya kayak ini kalajengking lah, gue kan punya 8. Nah trade 4 kalajengking buat ride pet atau fly pet, kalau enggak normal legs. Nah orang-orang tuh pasti bakal mau gitu. Gue juga udah ngasih contoh gitu kan, ada contoh juga tuh yang gue nukerin 4 lay itu 4 pet sama buat beberapa pet. Nah contohnya itu, nah lihat aja itu yang short satu kalau nggak salah tuh short. Terus nah abis kalian tukerin dapat leg, dapat apa lah pokoknya, ride atau fly atau no pot ya, kumpulin dulu jangan di trade. Abis dikumpulin baru nanti tukerin ke yang lebih besar. Nah kalau misalkan kita tukerin terus, kita susah buat dapat yang lebih baik. Makanya kita mending kumpulin banyak pet yang sama, udah ada beberapa yang sama, tukerin ke banyak, lebih banyak lagi, cari lagi pet yang sama lagi, tukerin lagi kayak gitu aja sampai banyak. Nah kalau udah banyak nanti kita bisa upgrade gitu ke yang lebih besar. Nah habis kita dapat yang lebih besar juga, mending kita kumpulin lagi, mulai lagi dari awal. Kalau misalkan itu ya, kalau misalkan mau free gitu, free games ya kita harus benar-benar berusaha gitu, nggak bisa gampang, tapi ya worth it sih. Jadi ya gitu, oke. Terus tips yang kedua tuh kita main sama fly and ride pods. Nah ini tuh aset berharga kalau misalkan buat gua gitu. Soalnya dengan satu fly pod aja dalam seminggu gua udah bisa dapetin all. Gak seminggu lah gitu, kalau misalkan apa ya, ambil kasarnya sih ya seminggu sih, tapi seminggu lebih dikit lah udah dapet all kemarin. Nah gimana gitu kok bisa? Nah caranya tuh kita tukerin satu flypot buat apa ya, buat 3 legendary minimal. Nah habis dapat 3 legendary itu kalian trade lagi satu legendary buat flypot, karena beberapa orang tuh nerima gitu buat kalau misalkan tukeran flypot tuh sama ya legendary yang imut lah. Contohnya gua ada nggak ya? Nah contohnya sama ini nih, ice mode lah. Beberapa orang juga pasti apa ya, mau gitu buat sama ice mode sama apapun juga, mereka pada mau. Makanya gua kok bisa dapat apa nah tuh flypot sama redpot banyak tuh ya kayak gitu. Gua tuker flypot satu buat 3 legendary, terus satu legendarinya gua tuker buat flypot lagi satu, terus gua trade lagi flypot satu buat 3 legendary lagi, terus gitu puter dan akhirnya lama-lama dapat banyak gitu kan. Gua nggak pernah beli robux gitu, jujur gua nggak pernah beli robux. Kalau misalkan mau cek ya, gua juga robuxnya no, nggak ada. Jadi ya gitu, main-mainin aja, pinter-pinter main aja, pinter-pinter ya, dapetin hal kayak gitu, muter-muterin tuh harus pinter-pinter. Jadi ya makin cepet ya, mas hari juga gue udah dapat bagus gitu pet. Waktu itu juga berapa ya, 2 hari 4 hari atau 3 hari lah, gue udah banyak. 2 hari kalau nggak salah, 2 hari gue main itu juga sih agak lama sih main, per hari itu 5-6 jam lah. 2 hari gue udah dapat neon fury kalau nggak salah, neon fury 2. Terus besoknya gue udah dapat neon kangaroo 1, besoknya lagi gue udah dapat neon scalerex. Nah makanya tiba-tiba pas udah seminggu tuh gue udah dapat neon all, udah dapat all gitu. Nah makanya pinter-pinter di situ aja. Mungkin ya apalagi ya, pokoknya jangan apa ya, jangan buru-buru lah.
kita ambil waktunya aja gitu, kita nikmatin dulu aja gamenya, nggak usah terlalu stres buat terlalu cepet kaya, tapi ya belajarnya belajar tenang aja gitu. Cari-cari teman juga, main-main sama temen ya lebih baik daripada terlalu stres juga. Jadi ya mungkin segitu buat sekarang. Kalau misalkan ada nanti tips kedepannya, mungkin ya gue juga bakal bikin pakai tips bahasa Indonesia juga, supaya kalian juga bisa paham perihal apa ya tips-tips yang gue jelasin. Jadi cukup segitu yang gue mau sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.